Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala al-bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bi abwabul khairi wa tanghaliqu bi abwabul syarri wa 'ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin majlis Jum'ah yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah. Sadarilah bahwa pada hari ini kita berada di hari mulia, di bulan mulia, dan di tempat mulia, dan sungguh siapapun yang berada di hari mulia artinya kesempatan untuk menjadi mulia. Yang berada di tempat mulia mendapatkan kesempatan untuk menjadi mulia. Yang berada di bulan mulia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi mulia. Hanya permasalahannya kita sadari atau tidak kalau kita ini berada di atas kemuliaan. Kita di bulan mulia Ramadan, di hari mulia, hari Jumat, di tempat mulia Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar atau tidak bahwa di hari-hari semacam ini, di bulan seperti ini, di tempat ini, manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sering dan memperbanyak untuk meningkatkan ibadah mereka. Ibadah beliau ditingkatkan dan para sahabat beliau pun bersama beliau meningkatkan ibadah mereka. Bulan Ramadan, bulan mulia, sudahkah kita menyadari bahwa kita sudah diberi oleh Allah nikmat besar menemui bulan Ramadan, dan tidak semua orang diberi oleh Allah kesempatan menemui bulan Ramadan. Dan di antara orang yang menemui bulan Ramadan, Anda di antara mereka yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Alhamdulillah, pada saat ini, pada detik ini kita dikumpulkan oleh Allah di bulan Ramadan di masjid ini dalam keadaan kita beribadah, mencari kemuliaan. Dan sungguh bulan Ramadan adalah bulan mulia. Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat melihat bulan semacam ini, beliau memberikan kabar gembira kepada sahabat beliau, qad ja'akum syahrun karim, qad ja'akum syahrun mubarak, syahrul Ramadan. Telah datang kepadamu bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Futihat fihi abwabul jannati, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabul jahimi, dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi lailatun ya khairun min alfi syahr, di malam itu ada satu malam yang lebih bagus dari sebulan, dari 1000 bulan. Kemudian Nabi Muhammad di akhir hadis itu mengingatkan, faman hurrim khairaha faqad hurrim, barang siapa yang telah dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, itu artinya orang tersebut telah dijauhkan oleh Allah dari segala kebaikan, baik dunia dan akhirat, baik yang terlihat dan tidak terlihat, baik di rumah atau di luar rumah, baik dalam dirinya atau di sanak kerabatnya. Allah halangi dari kebaikan orang yang di Lailatul Qadar tidak meningkatkan kebaikannya. Maka dari itu ayo mumpung masih ada waktu malam Lailatul Qadar, ayo kita giat untuk menyambutnya. Ramadan mumpung masih tersisa, mungkin ada di antara yang hadir memasuki bulan Ramadan seperti bukan bulan Ramadan. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan kebaikannya, tidak berkurang dosanya, kemaksiatannya tidak coba dikurangi, akan tapi masih ada waktu 10 akhir bulan Ramadan yang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 akhir bulan Ramadan, shadda mi'zarahu, menyincingkan sarung beliau, artinya meningkatkan ibadah beliau. Wa aiqadha ahlahu, dan bangunkan keluarganya.
wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Itulah yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, meningkatkan kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada waktu, belum tentu bulan tahun depan adalah milik kita. Saat inilah waktunya. Kalau tidak sekarang kapan? Jangan sampai kita tidak punya tanda-tanda orang yang baik. Jangan sampai kita tidak menjadi orang yang diberi oleh Allah tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah. Maka ayo tingkatkan yang belum giat ibadah di hari-hari lalu. Masih ada tanggal 22, 23, 24, 10 akhir bulan Ramadan, dan Nabi Muhammad melakukan iktikaf. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil asri awakhir min Ramadan. Beliau melakukan iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan hatta antawaffahu Allah, sampai Allah mencabut nyawa beliau. Thumma ya'takifu ba'dahu azwajuhu. Kemudian diikuti oleh istri beliau beriktikaf di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 akhir bulan Ramadan. Ayo kita jadikan ini hari Allah memberikan tanda kepada kita, tanda kemuliaan. Giatlah, jangan sampai kita melewati Ramadan tidak ada yang meningkat pada diri kita dari sisi kebaikan. Ayo yang belum beribadah banyak beribadah, yang masih berkecimpung, yang masih berada di kubang kemaksiatan, ayo kita tinggalkan. Ketahuilah sungguh kualitas Anda di masa depan adalah di hari-hari semacam ini yang diberi oleh Allah kemudahan untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Itulah tanda hamba yang diberi kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat, di lahir dan batin dalam dirinya dan di sana keluarganya. Maka yang ingin menjadi orang kaya, menjadilah orang kaya yang baik. Titilah kekayaan Anda dengan mengabdi kepada Allah di bulan-bulan semacam ini, memperbanyak sedekah, ibadah, membersihkan harta dari kekotorannya, dan berniatlah jika Anda mempunyai pekerjaan yang haram, mumpung ini adalah bulan mulia, di hari mulia 10 akhir bulan Ramadan, berniatlah untuk hijrah, untuk meninggalkan pekerjaan yang haram. Sungguh jika ada niat hijrah untuk menuju kemuliaan, insyaallah Anda benar-benar telah diberi oleh Allah kemuliaan yang sesungguhnya nanti setelah di bulan Ramadan. Yang ingin jadi pejabat, ingat, mendekatlah kepada Allah di hari-hari ini. Saat inilah Anda harus memperbanyak untuk iktikaf, memohon kepada Allah agar jika nanti jadi pejabat, Anda pejabat yang diberi kebaikan oleh Allah. Akan tapi jika di hari-hari semacam ini Anda tidak meningkatkan kerja kebaikan, maka faqad hurrim, berarti Anda telah dijauhkan dari segala kebaikan. Jadi apapun Anda tidak manfaat. Maka saat ini yuk kita merubah diri kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan ibadah kita di bulan mulia, bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Memperbanyaklah dengan berzikir kepada Allah. Lakukan 5 hal, di antaranya yang pertama adalah salat. Berbanyak salat tidak ada batasnya. Di bulan Ramadan Anda bisa melakukan salat 2, 4, 2 sampai 1000 rakaat pun bisa jika Anda mau melakukannya. Kemudian baca Al-Quran yang kedua. Kemudian yang 3, lakukan zikir yang banyak, berzikir kepada Allah, zikir. Kemudian yang keempat adalah tafakkur, berenungi agar hidup kita semakin benar, agar kita sadar kekurangan kita pada masa lalu. Tafakkur sa'akhirun min ibadatis sanah. Kalau orang mau mentafakuri hidupnya sesaat saja, manfaatnya amat besar untuk masa depannya. Tafakkur, merenung, kenapa aku masih ngomong kasar dengan orang tuaku, kenapa aku belum indah dengan istriku, kenapa aku masih bohong di dalam berdagang, kenapa aku masih menikmati pekerjaan yang haram ini, kenapa aku belum menyesali dosa yang aku lakukan ini. Tidak akan hidup hati seperti itu kecuali dengan tafakkur. Kemudian setelah itu lakukan kebaikan yang kelima, berbuat baik dengan sesama manusia. Yang punya rezeki berikan kepada fakir miskin, orang yang butuh, dan tingkatkan kebaikan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu diantaranya. Dan ada beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Aktsiru min arba'i khisalin, perbanyaklah dengan 4 hal. Berbanyaklah dengan 4 hal, khaslatani turduna bihima rabbakum. 2 hal diantaranya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wa khaslatani, dan 2 hal lagi, la hinalakum anhuma, 2 hal lagi engkau sangat butuh kepadanya. 2 hal yang menjadikan Allah ridha adalah syahadatu alla ilaha illallah, engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa tastaghfirunahu, yang kedua adalah engkau memohon ampun kepada Allah. Kemudian 2 hal yang sangat kita butuhkan adalah tas'alunal jannata, engkau minta surga, wa tata'awwaduna minan nari, engkau minta perlindungan dari api neraka.
Inilah doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu hadis diriwayatkan oleh dari Sayyidina Salman Al-Farisi, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Inilah pengamalan di antara zikir-zikir yang dianjurkan. Mungkin kita sering mendengar, dan itulah hujahnya. Ini adalah sangat perlu untuk memperbanyak zikir itu. Bersyahadat kepada Allah, beristighfar, kemudian minta surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian tambahkanlah untuk menyambut Lailatul Qadar, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah yang bertanya, bagaimana aku untuk menyambut Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan? Kuli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pengampun, ampuni aku. Ya Allah, engkau mencintai, engkau senang untuk mengampuni, maka ampuni aku. Sehingga dalam doa itu dilanjutkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini diantara zikir-zikir. Kemudian zikir yang lainnya. Kemudian lebih dari itu adalah kurangi kemaksiatan. Kurangi kemaksiatan, jangan sampai kita terus berlarut dalam kemaksiatan. Ingat, ini 10 akhir bulan Ramadan untuk mencari tanda kemuliaan. Ayo, yang masih di kubang kehinaan, berhentilah saat ini, jangan ditunda esok hari. Ketahuilah dosa yang kita lakukan akan begitu mudah diampuni oleh Allah, asalkan kita segera menghadap memohon kepada Allah. Dan mungkin ada di antara yang hadir merasa bahasanya dosanya segunung, dosanya luar biasa banyak. Ya, sekarang inilah bulan pengampunan dari Allah. Menghadaplah kepada Allah, jangan menunda esok hari, jangan menunda esok hari. Belum tentu esok hari adalah untuk kita. Memohonlah kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Dosa segede apapun, kalau kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Dosa sekecil apapun, kalau kita entengkan, kita remehkan, Allah pun tidak mengampuni. Dan memang kita harus mentafakuri sisi ini dosa. Saat dosa-dosa yang kita lakukan bisa menjadikan sebab dihapusnya amal. Banyak dosa yang dilakukan seorang hamba menjadikan doanya tidak dikabul, ada menjadikan sebab amalnya tidak diterima, ada yang menjadikan sebab amalnya dihapus oleh Allah. Kalau kita tidak cermat tentang dosa-dosa ini, kita seolah-olah menabung tapi bocor, kita seolah-olah menabung tapi bolong keluar terus. Amal ibadahnya banyak, tapi dia melakukan dosa yang menjadikan sebab amal itu dihapus oleh Allah. Ada riya menghapus pahala, ada memutus tali bersilaturahmi yang menjadikan sebab doa kita tidak dikabul. Kemudian ada yang menjadikan amal tidak terima, kita makan haram menjadikan doa kita tidak dikabul oleh Allah. Biarpun ia menangis mengucurkan air mata darah di depan multazam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sekarang waktunya hijrah. Begitu mudah bagi Allah untuk memindah Anda dari gubang kehinaan. Mungkin ada seorang pegawai dengan gaji besar di gubang keharaman, ketahuilah bagi Allah memindah Anda pun bisa. Allah mindah Anda ke tempat yang mulia. Yang penting kita ikrar saat ini, aku mau hijrah ya Allah, aku mau hijrah ya Allah. Sungguh jika ada seorang pemabuk di detik ini, di saat ini, lalu menghadiri majlis ini, mungkin seorang pezina di detik ini, saat ini, kemudian terlintas di hatinya, ya Allah aku akan hijrah, ketahuilah pengampunan Allah sudah diberikan kepadanya. Sebab yang penting kita niat dulu, yang penting kita berkeinginan dulu menjauhi daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu mintalah bantuan kepada Allah agar Allah membantu kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan sungguh yang namanya kemaksiatan susah. Tidak ada seorang hamba yang bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali karena hamba itu telah ditolong oleh Allah. Tidak akan ada seorang hamba bisa hijrah kepada kemuliaan kecuali karena ditolong oleh Allah. Maka sejahat apapun kita, sejelek apapun kita, mintalah kepada Allah dan adukan kejelekan kita, kejahatan kita. Ya Allah aku begini, ya Allah aku suka melakukan ini, ya Allah di bulan yang mulia Ramadan, 10 akhir Ramadan ini, ya Allah aku mohon pindahkan kami dari tempat hina ini, dari tempat hina ini ke tempat yang mulia. Mintalah, jangan ragu. Kalau mengadu kepada Allah sebutkan semuanya, tapi kalau mengadu kepada manusia akan jadi bahan ejaan. Tapi mengadu kepada Allah, yang masih mempunyai pekerjaan haram, ngadulah, ya Allah keluarkan kami dari tempat haram ini, ya Allah. Yang masih mempunyai amalan yang masih mempunyai kebiasaan maksiat, mintalah kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari kemaksiatan ini. Hanya Engkau yang bisa memindah kami, ya Allah. Terus mengadu, bahkan ada para kekasih Allah menjadi kekasih Allah, ternyata memohon dijauhkan dari kemaksiatan selama 4 tahun, tidak langsung dikabul oleh hari itu. Kita perlu meyakini kemaksiatan adalah maksiat. Jangan sampai mengentengkan kemaksiatan, biarpun dalam bahasa guyonan. Jangan hama minuman keras
adalah haram. Kalaupun anda masih meminumnya, katakan itu haram dan katakan murka Allah ada di sini. Bahkan di saat anda menyebutnya pun anda tidak boleh senyum. Kalau perlu anda dengan menghadirkan hati bahwasanya ini adalah murka Allah. Biarpun anda mungkin ada orang yang masih minum, permasalahan kadang orang mengentengkan keharuman. Zina disebut dengan senyum. Barangkali ada tetangganya yang melakukan zina, ada orang menyebut tetangganya berzina masih tertawa. Tetangga kita terjerumus dalam kehinaan, kita masih senyum dan tertawa. Mana kecintaan kita? Sungguh para kekasih Allah, kalau melihat tetangganya bermaksiat dia akan menangis. Inilah langkah yang kedua. Setelah kita menyadari kita harus baik, kita harus hijrah menuju kebaikan, maka yang kedua adalah tolong dilihat orang yang di kiri kanan kita. Mungkin anda melihat orang yang tidak puasa. Di hari kemarin mungkin anda melihat orang yang tidak puasa. Mungkin anda melihat orang tidak sholat. Tanyakan hati kecilmu, apa yang ada di hatimu? Pernahkah anda terenyuh lalu mengangkat tangan memohon kepada Allah, ya Allah, tetanggaku tidak salat, ya Allah jadikan dia ahli salat? Pernah atau tidak? Tetangga kita tidak puasa, pernahkah dia terenyuh lalu memohon kepada Allah, ya Allah, tetanggaku tidak puasa, jadikan ahli puasa? Kalau ternyata hati anda belum terenyuh, maka anda pun belum menyadari bahwasanya iman itu ada di situ. Berarti kita pun tidak bakal bisa baik secara sesungguhnya. Sebab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau anda belum peduli dengan tetangga anda yang tidak puasa, lalu anda memanjatkan doa untuknya, maka ketahuilah anda pun belum rindu kebaikan secara sesungguhnya untuk anda. Mungkin kebaikan yang kita lakukan hanya kesombongan karena keluarga mulia, harus menjaga, tidak boleh ini, bukan karena Allah, maka kerinduan kita untuk menjaga tetangga kita, masyarakat kita adalah iman. Anda mungkin melihat di pinggir jalan sana pemuda yang mabuk, pernahkah terlintas di benak anda permohonan kepada Allah, lalu anda menengadahkan tangan dan berkata, ya Allah, itu adalah hamba-Mu, umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, berikan bimbingan ya Allah. Inilah yang harus kita hadirkan, membersihkan hati kita agar hati kita punya kasih kepada sesama, dan itu adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Jadi semakin kita peduli dengan kiri kanan kita, sebetulnya yang semakin baik adalah kita. Kita tidak menginginkan ada orang tidak puasa, kita tidak menginginkan ada orang tidak sholat, kita tidak menginginkan ada orang berzina, maka ketahuilah yang paling selamat adalah kita terlebih dahulu. Mari kaum muslimin dan muslimat, di bulan mulia ini kita jadikan bahan koreksi. Ketahuilah, kalau anda tidak bisa baik saat ini, dikhawatirkan anda tidak diberi kebaikan oleh Allah di hari esok. Bertahanlah, ayo 9 hari ini, ada 8 hari untuk meningkatkan kualitas. Malam ini ada iktikaf di masjid ini, dan di masjid lain pun juga ada iktikaf. Ayo kita datang mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah, semoga menjadikan kebaikan setelah Ramadan. Kalau anda menjadi orang kaya yang selamat dunia akhirat. Kalau anda menjadi pejabat selamat dunia akhirat. Kalau anda menjadi ustaz selamat dunia akhirat. Menjadi apapun anda orang yang selamat, karena faman hurrim khairaha faqad hurrim. Kalau ternyata di hari-hari semacam ini ada orang tidak bisa melakukan kebaikan, maka ketahuilah dia dijauhkan oleh Allah dari segala kebaikan. Mari kita datangi tempat-tempat mulia. Kemudian setelah itu menyadari bahwasanya Ramadan belum tentu datang kembali untuk kita. Kita harus tahu bahwasanya Ramadan belum tentu datang untuk kita. Bisa saja umur kita habis setelah ini, tapi kita mohon kepada Allah semoga panjang umur. Dosa yang kita lakukan pernahkah kita sesali? Di sana ada alam barzah, di sana ada kematian. Ketahuilah bahwa kenikmatan seperti apapun di dunia hanya 60 tahun. Kemudian setelah itu kita akan masuk alam barzah. Jangan sampai kita masuk alam barzah dengan zakat yang tidak kita bayar. Jangan sampai kita masuk alam barzah dengan puasa yang kita tinggalkan. Jangan sampai ada orang masuk alam barzah dengan zinanya. Jangan sampai ada orang masuk alam barzah dengan zalim kepada istrinya. Jangan sampai ada orang masuk alam barzah dengan kurang ajar kepada orang tuanya. Saat ini yuk kita hijrah kembali kepada Allah. Jangan nunggu esok hari. Waktumu saat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Al-an, maksudnya sekarang waktunya. Jangan berkeinginan untuk menunda. Kalaupun anda belum mampu kembali saat ini, tapi hati anda harus kembali terlebih dahulu. Ngadulah kepada Allah, ya Allah, kenapa aku susah untuk tobat? Kadang orang pun melakukan kesalahan tidak sadar kalau salah, melakukan dosa tidak sadar kalau dosa. Bagaimana akan diampuni oleh Allah? Saat inilah yuk Ramadan ini kita jadikan hari kesadaran, hari kita tobat kembali kepada Allah. Dosa yang paling dosa adalah di saat seorang yang berdosa tapi tidak merasa berdosa. Ini permasalahan besar pada kita. Belum pernah mata ini menitikkan air mata karena menyesali dosa.
Malam ini ayo kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Siapapun yang mendengar suara ini, baik yang solat dan tidak solat, yang puasa dan tidak puasa, ketahuilah rahmat Allah sangat luas. Yang jauh di sana, yang tidak di dalam masjid, yang tidak solat sekalipun, ketahuilah bahwa rahmat Allah sangat luas. Datangilah, masukilah pintu rahmat Allah, pintu maaf Allah sangat luas. Jangan sampai ada yang putus asa. Wahai orang yang jauh dari kepada Allah, dekatlah kepada Allah. Ramadan memanggilmu, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah engkau. Ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang biasa kemaksiatan, hentilah, berkurangilah. Maka jika anda mendengar ini semua, insyaallah di hari depan anda adalah akan diangkat derajat anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada siapapun jangan merendahkan siapapun. Mungkin saat ini anda melihat orang di pinggir jalan sana tidak puasa, tidak salat, akan tapi bisa saja esok hari diangkat oleh Allah menjadi ahli puasa dan ahli salat. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, majelis Jumat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita menghidupkan hati kita dengan selalu mengingat hukuman Allah kelak di akhirat. Sampai kapan kita harus terus begini? Berapa umur anda hitung, dan berapa waktu lagi anda akan hidup di dunia ini? Berapa umur anda, sisa umur anda berapa? Dan berapa waktu lagi kita akan hidup di dunia ini? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Bercita-citalah untuk menjadi manusia mulia. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Berbaik-baiklah dengan keluargamu, itu amanat dari Allah. Yang dalam kepada istrinya, ketahuilah akan menjadikan sebab gelap kuburnya. Yang dalam kepada suami pun demikian. Anak-anakmu amanat dari Allah. Engkau sekolahkan di mana? Kenal Tuhanmu atau tidak? Pembantu di rumahmu pun amanat dari Allah. Bagaimana keadaannya? Solatnya sudah kau perhatikan atau tidak? Ibadahmu sebanyak apapun, jika ada anggota keluargamu yang tidak beribadah, hukumannya akan dibebankan kepadamu. Sadar atau tidak? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Seringlah memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Ketahuilah at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa. Segede apapun dosa anda, jangan khawatir, Allah maha luas dengan pengampunannya. Kembalilah dan alangkah banyaknya contoh-contoh orang paling jahat di hari itu, di hari esok menjadi orang paling baik. Sayyidina Umar bin Khattab, Malik bin Dinar, dan lainnya banyak. Dan begitu mudah bagi Allah untuk mengangkat kita. Maka dari itu yuk kita sekali lagi kita tanya diri kita, kapan lagi kalau bukan sekarang? Hawa nafsu jangan dituruti. Takut kalau kita mati dalam keadaan Allah murka dengan kita, mati su'ul khatimah. Kalau orang mati su'ul khatimah akan menemukan kehinaan sepanjang waktunya. Mari, jangan sampai anda masuk lagi dalam kehinaan yang hari kemarin kau lakukan. Tutup sampai sekarang, selesai. Hubungan dengan orang tua, istri, anak, tetangga, dalam berdagang, solat anda bagaimana, puasa anda bagaimana,
dosa kepada Allah. Mungkin anda yang pernah terpeleset dalam kehinaan, kemaksiatan, mabuk dan sebagainya, berhentilah. Allah Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la taqdhurna, wa 'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa afirna wa la tuthir 'alaina, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini, siapapun kami ya Allah yang baik, jadikanlah lebih baik. Siapapun kami ya Allah, jika ada yang di tempat ini orang yang jahat ya Allah, orang yang ahli maksiat ya Allah, kami mohon kehadiran mereka ke tempat ini karena ingin mencari kemuliaan. Kembalikan ke rumahnya dalam keadaan mulia ya Allah. Jika ada di antara yang hadir orang yang susah meninggalkan kehinaan, kemaksiatan, maka ya Allah buka hatinya, hidupkan hatinya setelah dari tempat ini menjadi orang yang benci kepada kemaksiatan ya Allah, semakin takut kepada neraka-Mu ya Allah, semakin takut kepada murka-Mu ya Allah. Siapapun yang hadir ke tempat ini ya Allah, kabulkan hajatnya ya Allah. Jauhkan kami semua dari sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami semua dari sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Siapapun kami ya Allah, jika ada di antara yang hadir para ustaz, orang alim ya Allah, jadikan mereka para ustaz yang selamat ya Allah. Jika di antara yang hadir orang kaya ya Allah, jadikan mereka orang kaya yang selamat ya Allah. Mudahkan hati mereka para ustaz untuk memberi suri teladan yang baik untuk umatnya, dan jadikan para orang kaya yang dermawan dengan hartanya, mencari dengan cara yang halal. Dan jika ada pejabat yang hadir ke tempat ini, jadikanlah pejabat yang keselamat dunia dan di akhirat. Mudahkanlah dengan jabatannya untuk membela kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan siapapun yang hadir ke tempat ini ya Allah, ya Allah, hari ini hari mulia, di tempat mulia ya Allah, di bulan mulia, muliakan mereka. Siapapun mereka ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami semua ya Allah dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari meninggalkan puasa Ramadan ya Allah. Yang di sana itu ya Allah, Engkau menyaksikan mereka. Yang di sana itu ya Allah, bahkan ada di antara mereka yang mendengar suara ini, tapi mereka adalah tidak puasa dan tidak salat. Maka kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Kami tidak rela jadikan mereka ya Allah di dunia susah seperti itu ya Allah, mencari uang di bawah terik matahari, dan setelah itu di alam barzah akan Kau siksa, di neraka akan Kau siksa. Kami tidak rela ya Allah, berikan kepada mereka yang tidak salat, yang tidak puasa, yang tidak dengan masjid, yang saat ini mendengar suara ini dan yang tidak mendengar, berikan kesadaran kepada mereka. Kami cinta mereka ya Allah, kami tidak ingin mereka Kau siksa, Kau hukum ya Allah. Dan yang sudah masuk ke tempat ini ya Allah, di antara mereka yang sering meninggalkan salat dan meninggalkan puasa ya Allah, berkat kehadiran mereka, muliakan mereka dengan puasa dan salat. Jauhkan mereka dari sebab kehinaan, dan jaga anggota keluarga kami dari segala kehinaan, anak keturunan kami dari zina, yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Yang saat ini banyak orang melakukan zina tidak merasa malu ya Allah, padahal itu kebusukan di dunia dan di akhirat. Maka kami mohon, jika ada di antara yang mendengar suara ini ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, maka kami mohon ya Allah, ampuni mereka, hentikan ya Allah, bukalah pintu halal untuknya dan tutup aib mereka. Berikan kesadaran dan tutup aib mereka, sehingga di dunia mereka tetap mulia. Dan jauhkan lidah kami dari membicarakan orang zina, jauhkan lidah kami dari membicarakan orang zina. Jauhkan kami ya Allah dari durhaka kepada orang tua kami, jauhkan kami dari zalim kepada pasangan kami, jauhkan kami dari menyia-nyiakan amanat anak kami ya Allah, jauhkan kami dari tempat yang haram ya Allah. Jika ada di antara yang hadir ya Allah, dan Engkau tahu siapa mereka ya Allah, di antara yang hadir ada orang yang senang beribadah, tapi di sisi lain pekerjaannya masih haram ya Allah. Berkat ibadah mereka ya Allah, jauhkan mereka dari yang haram, jangan sampai amal mereka sia-sia ya Allah. Pindahlah kami dari keharaman, angkat kami dari kubang keharaman ini ya Allah. Yang masih dalam keharaman ya Allah, mudahkan mereka untuk pindah ya Allah, gantilah dengan yang halal yang lebih bersih ya Allah. Engkau lebih tahu tentang mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada satu orang pun masuk neraka ya Allah. Bahkan orang yang berbuat jahat kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami mohon ya Allah, berikan bimbingan-Mu, ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, kami tidak ingin ada satu orang pun masuk neraka gara-gara kami ya Allah.
Yang fakir beri kecukupan ya Allah, yang kaya berikan kedermawanan ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin, Engkau lebih tahu hajat kami ya Allah, yang tidak mungkin kami sebut satu persatu ya Allah. Yang biasa mampu hentikan ya Allah, jaga kesehatannya ya Allah, dan berikan hidayah dan bimbingan-Mu. Kami tidak ingin ya Allah, Engkau lebih tahu maksud kami. Kami tidak ingin satu orang pun yang ada ke tempat ini, yang hadir ke tempat ini, atau yang mendengar suara ini, ataupun yang tidak mendengar, kecuali Kau muliakan setelah saat ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabi rasulika ajma'in. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zina waz zalazil ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlik a'da al-muslimina fi Kashmir. Allahumma ahlik a'da al-muslimina fi Kashmir. Allahumma ya rabbana ahlik a'da al-muslimina fi Kashmir. Allahumma ya rabbana wa qad alimta adawata a'da al-muslimina fi Kashmir. Ahlikum ya Rabb, ahlikum ya Rabb a'da al-muslimina fi Kashmir. Ahlikum ya Rabb, ahlikum ya Rabb, ahlikum ya Rabb. Wansur man nasara al-Islam wal muslimin, wakhdul man khadal al-Islam wal muslimin, wakhdul man khadal al-Islam wal muslimin, wakhdul man khadal al-Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullah al-'azim yu'tikum min fadlihi yu'tikum wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sufakum luruskan, dirapatkan. Inna taswiyati min tammis salah la'alakum turhamun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة.